Hai everyone, kembali lagi dengan saya Najib di segmen Talk and Share. Nah, di video kali ini saya sudah bersama salah seorang teman, namanya Uswatun Hasanah. Jadi, Uswa ini merupakan alumni award LPDP untuk S2 di Hiroshima University. Nah, dan sekarang sedang melanjutkan S3-nya di universitas yang sama dengan beasiswa yang berbeda. Beasiswanya beasiswa Kementerian Jepang kalau nggak salah. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah topik. Nah, jadi topiknya itu tentang gagal S3 karena takut tidak dapat jodoh. Ya, ini merupakan topik yang menarik ya, apalagi kita di Sulawesi Selatan contohnya masih banyak stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa ketika perempuan lanjut S3 itu selalu diidentikan dengan uang panai yang mahal. Ya, kita tahu kan kalau uang panai yang mahal, dan itu menjadi sebuah alasan bagi beberapa keluarga atau beberapa orang untuk melarang anak perempuannya lanjut S3. Nah, karena biasanya itu jangan dulu lanjut S3, nanti takut laki-laki datang pelamar kok. Karena kan biasanya kita S3, haji, apa dan sebagainya, titel-titel itu punya harga sendiri ketika kita mau menikah. Ya, walaupun di beberapa daerah mungkin itu sudah tidak berlaku, tapi masih banyak juga atau tidak sedikit juga yang masih terikat dengan stigma itu. Banyak mungkin. Banyak. Nah, sekarang kita mau tanya Uswa, karena kan sekarang sementara lanjut S3 ini, dan S3-nya itu di luar negeri. Nah, jadi kalau kita masih berpegang sama stigma yang tadi itu, nah berarti ini Osin nantinya akan susah dapat jodoh, ya. Nah, jadi kita sekarang mau tanya Osin. Osin. Kan. Nah, sekarang Osin. Oh ya kan? Aku sebut tadi juga. Yang mana? Yang sebelumnya, jadi bilang ke Osin. Nah, sekarang kan Uswa sedang lanjut S3 di Jepang. Nah, pasti pada saat akan lanjut itu, Uswa pasti punya pertimbangan kira-kira lanjut tidak ya. Karena otomatis ketika Uswa lanjut ke sana S3, nah stigma orang-orang atau pikiran orang-orang, apalagi laki-laki, itu akan berpikir bahwa berarti tinggi panainya ini. Oh, nah kira-kira bagaimana Uswa meyakinkan diri dan juga meyakinkan keluarga untuk tetap lanjut S3 dan nikah itu nanti deh, seperti itu. Bagaimana menurutmu? Jadi bagaimana cara meyakinkan diri dan keluarga ya? Iya. Buat lanjut S3. Yang pertama dulu deh, buat diri dulu. Jadi cara meyakinkan diri kalau Uswa pribadi itu nggak fix di satu putusan, kayak nggak fix harus meyakinkan benar-benar gitu loh. Jadi kayak cara meyakinkan dirinya Uswa itu dengan ngambil dua pilihan aja. Jadi kalau Uswa sendiri kemarin ngambil dua pilihan, kerja atau kuliah. Jadi bukan dari nikah atau kuliah? Enggak. Jadi itu karena nikah itu bukan Uswa sendiri, bukan keputusan Uswa sendiri, keputusan banyak orang, keputusan keluarga, keputusan pihak laki-laki dan sebagainya. Jadi keputusan dari Uswa sendiri dulu mau kerja apa sekolah. Karena kalau kita khususnya dari dunia pendidikan ya kita mau kerja atau sekolah kan. Jadi sekolah, pilihannya sekolah atau kerja. Dijalani, dua-duanya dijalani. Cara memilihnya, cara meyakinkan dirinya ketika Allah ngasih petunjuk ke situ. Jadi kerjaan dijalani, kita lihat gimana hasilnya. Buat proses buat sekolahnya juga dijalani dan lihat gimana hasilnya. Ya kan ada hasil, dua-duanya ada hasil kan. Jadi keputusannya cara meyakinkan dirinya itu ketika kita melihat hasil. Jadi hasil kerjanya gimana, hasil proses buat sekolahnya gimana. Jadi kalau dari Uswa pribadi kemarin ya hasilnya kalau menurut Uswa dan menurut keluarga itu lebih menjamin buat sekolah dulu. Nah, jadi cara meyakinkan dirinya seperti itu. Jadi nggak stuck di satu pilihan
ya. Jadi buat beberapa pilihan dan lihat prosesnya masing-masing dan kemudian lihat hasilnya masing-masing. Nah, tapi di keluarga itu tidak ada yang pernah menyinggung bahwa ini kan Uswa maksudnya sudah menghabiskan waktu 2 tahun untuk S2 terus lanjut lagi S3, tidak ada kekhawatiran kenapa belum menikah gitu. Nggak, di keluarga nggak ada yang membahas Alhamdulillah itu. Mungkin keluarga memikirkan. Mungkin ada kekhawatiran. Pasti ada kekhawatiran. Jadi mikir sekolah tapi belum nikah, apalagi kakak dan ibu kali ya. Kalau dari bapak itu lebih ya mendukung selama itu sesuatu yang baik ya lanjut. Kalau sesuatu yang buruk ya jangan. Kalau yang baik jalan terus. Jangan sampai ada penghalang cuman karena ragu atau apa gitu loh. Kalau dari ibu paling santai sih, alhamdulillah. Dari keluarga sendiri santai, bukan khawatir, tapi bukan khawatir yang sampai melarang yang pokoknya nggak boleh kuliah dulu sebelum nikah gitu, nggak ada. Dan cara meyakinkannya sendiri ya membuktikan ke keluarga, utamanya diri kita sendiri. Terus karena kalau sekolah itu butuh biaya, jadi buktikan dulu kalau at least kita tidak membebani keluarga, sekalipun mungkin keluarga tidak merasa terbebani ya. Jadi tapi at least kita meyakinkan keluarga dengan itu. Paling tidak kita bisa bebas finansial gitu. Ya, at least pada saat paling kuliah. tidak. Kan itu juga mengurangi kekhawatiran mereka. Oke, nah kalau Uswa sendiri secara pribadi, ini kan maksudnya saya kan kenal Uswa dari S1. Kebetulan kita ruang lingkup pertemanannya dekat, ya kan? Dan Satu circle lah ya. Satu circle lah kita. Nah ini kan beberapa teman Uswa sebelum lanjut S3 itu kan sudah rata-rata sudah menikah. Iya. Nah itu mungkin kan biasanya seperti itu ketika teman kita dalam satu lingkaran itu sudah nikah, ini sudah nikah, itu kan biasanya muncul kekhawatiran. Jadi secara pribadi Uswa sendiri, apakah ada kekhawatirannya ketika mau lanjut S3 terkait nikah dulu atau tidak? Apakah ada kekhawatirannya gitu? Pasti ada. Nah, terus maksudnya gimana Uswa menanggulangi itu? Menanggulanginya gimana ya? Ya maksudnya itu kan semua proses. Jadi mau nggak mau mesti dilewati. Kekhawatiran itu mesti kita lewati. Jadi ya kalau ditanya khawatir nggak? Khawatir sekali ya. Kalau Kak Najib tahu saya gimana, saya tukang galau, guys. Jadi kalau yang tahu saya, ya saya pasti galau. Ya tapi sekali lagi, yang namanya nikah dan jodoh itu ya bukan urusan kita. Kita cuma bisa berusaha, tapi menentukan bukan kita. Jadi ya do your best dan hasilnya serahkan ke Tuhan. Ya betul. Jadi itu aja. Itu sebenarnya sudah menjawab sekali ya terkait apa yang menjadi topik kita di awal, tentang beberapa orang atau mungkin ada beberapa teman di luar sana yang dia tidak jadi lanjut S3 hanya karena stigma bahwa ketika lanjut ke S3 itu akan susah dapat jodoh, dan itu memang banyak kan di masyarakat kita yang beranggapan yang seperti itu. Apalagi kita budayanya adalah budaya ada yang namanya ketika kita mau menikah itu uang panai. Dan itu sering kali diidentikan semakin tinggi status sosialnya, maka uang panainya juga itu akan semakin tinggi. Apakah titelnya yang banyak atau mungkin sudah haji, apalagi S3 dan sebagainya, itu kan makanya mungkin di luar sana banyak sebenarnya perempuan-perempuan yang mau lanjut S3, cuman ada ketakutan seperti itu. Nah sekarang Osin kan masih lanjut nih S3-nya kan? Alhamdulillah. Nah dan sekarang Osin baru saja sudah menikah. Alhamdulillah ya. Jadi stigma tadi itu terpatahkan bahwa ketika kita mau lanjut S3 sebagai seorang cewek itu takut nanti tidak ada mau datang lamar kita. Nah ternyata bukti nyata ada Osin yang dia alhamdulillah lanjut S3, jodoh juga dapat. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita mau sampaikan di sini buat teman-teman, khususnya buat perempuan ya. Kalau saya pribadi, nanti kita juga tanya ke Uswa bagaimana pesannya atau pendapatnya. Kalau saya pribadi sih,
sebagai seorang perempuan ya, jangan menurunkan kualitas hanya untuk menunggu seseorang. Ya, karena berarti ketika kita menurunkan kualitas untuk menunggu dilamar seseorang, ya berarti teman-teman sedang menunggu orang yang kualitasnya di bawah begitu kan. Nah, tapi kalau seumpama teman-teman tetap menaikkan kualitas sambil menunggu orang yang memang mau menerima kita dan memang selevel bukan maksudnya ini ya, maksudnya punya sudut pandang yang sama atau mungkin punya visi yang sama, ya nanti akan ada kok. Nah, kalau dari Uswa sendiri bagaimana? Ini kan dari pengalaman pribadi. Kalau dari pengalaman pribadi, kalau mau jujur-jujuran ya Kak, jadi kalau punya kenal sama calon suami itu kan udah dari sejak S2. Jadi sebelum fix lanjut S3 itu sudah kenal. Tapi galau atau tidak, terus berpikiran untuk tidak lanjut S3 cuman karena takut gitu, yo pasti ada. Tapi kalau dan saya yakin masih banyak lelaki yang seperti ini. Jadi kalau cowoknya atau lelakinya ini memang mau ya, dan kalau langkah yang mau kita ambil itu insya Allah baik, ya pasti mendukung. Tidak ada jalan untuk menidakkan keputusan untuk sekolah, karena ya selama itu baik ya kenapa tidak gitu loh. Ini sekolah itu bukan cuma untuk saya pribadi, tapi untuk keluarga saya ke depannya dan siapapun yang akan menjadi pendamping. Iya, dan itu tidak harusnya itu tidak menghentikan langkah seorang cowok ya. Nah, tapi kan kita memang apa ya, bukan culture sih mungkin sebenarnya, entahlah kita mau menyebutnya apa, tapi rata-rata ini saya secara pribadi di lingkungan saya yang saya dapatkan, entahlah kalau seumpama teman-teman agak beda lingkungannya yang delapan, tapi kasus yang saya dapatkan adalah banyak laki-laki yang lumayan gengsi kalau seumpama pendidikan istrinya itu lebih tinggi dibandingkan dia. Ya, contohnya saya S1, istri saya S2 atau S3 tuh kita akan apa ya, banyak yang merasa dia gengsi seperti itu kan. Tapi kan sebenarnya saya pribadi ya, that's not a problem gitu. Jadi ya kenapa memang kalau S3 ke istri tak, contohnya atau S2 kita itu pun akan bermanfaat juga sama keluarga nantinya. Mungkin seperti itu juga yang dipikirkan sama Uswa. Itu bagaimana kan? Kalau yang masalah itu karena kita ini manusia dan kita nggak bisa ngatur pemikiran orang. Kalau saya pribadi, saya ngatur pemikiran saya dulu sendiri. Iya, pemikiran pribadi dulu sendiri. Jadi jangan pernah, kalau saya pribadi ya Kak, saya sejujur-jujurnya tidak pernah berpikiran bahwa cowok-cowok di sekitar saya yang akan menjadi kandidat saya nantinya itu berpikiran bahwa saya tidak mau calon istri saya itu sekolahnya lebih tinggi daripada saya. Jadi saya juga berdoa ya semoga Allah mendekatkan ya yang sepemikiran sama saya, dan alhamdulillah Allah jawab kayak gitu. Jadi Allah, menurut saya itu sendiri, karena semua yang menentukan itu Allah itu ngasih kita sesuatu yang berdasarkan pikiran kita sendiri gitu loh. Jadi mensugesti diri sendiri itu positif. Kalau mikir ada cowok yang berpikiran seperti itu ke kita, I don't care. Pikiran uang panah itu mahal untuk kita, I don't care. Berarti kan kalau dia terhambatnya ke situ kan berarti apa ya? Emang sudah, ya bukan jalannya udah. Ya, memang. Tapi nantinya ya betul ya. Ini kan sudah bukti nyata sebenarnya. S3 bukan hambatan, kemudian apa ya? Betul-betul ketika kebaikan yang kita tuju ya akan ada di nanti dampak baliknya dan akan terjawab di doa kita. Insya Allah itu, insya Allah. Nah, untuk penonton mungkin yang untuk teman-teman ya, khususnya perempuan, apa Husin punya pesan atau mungkin apa ya, maksudnya secara pribadi disampaikan mungkin pesannya apa kepada teman-teman atau khususnya perempuan yang masih ragu. Jadi mungkin Husin bisa share sedikit pesan kepada teman-teman di luar sana, khususnya mungkin perempuan yang masih ragu untuk lanjut S3 atau lanjutkan pendidikannya dalam jenjang apapun karena kepikiran soal itu tadi, masalah kalau tinggi pendidikan kok nanti tidak ada laki-laki yang mau datang, seperti itu ya. Jadi kalau Uswa atau Osin lah ya pribadi itu, pesannya dulu, pertama tentukan pilihan dulu deh, mau ngapain.
Kalau usaha tadi kan kerja atau kuliah, tentukan pilihan. Setelah tentukan pilihan ya do your best aja. Ada takdir yang itu bukan takdir sih. Ada sesuatu, ada beberapa hal dalam kehidupan kita tuh kita nggak bisa megang, kita nggak bisa nentuin. Jadi salah caranya menentukannya hasil terbaik ya dengan melakukan yang terbaik. Dan untuk menghilangkan itu ya kita harus berpikiran positif. Saya tidak mengatakan kalau saya ini berpikiran positif 100%, tidak. Saya manusia biasa. Pastilah pernah galau. Pasti pernah galau. Tapi paling tidak basic pemikiran kita ya seperti itu. Iya. Jadi ya do your best aja lah. Kalau sedih-sedih masuk akal, habis sedih semangat lagi gitu. Jadi ya positive thinking sama apa ya? Ya, jadi intinya jangan jadikan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Jangan. Di masyarakat itu menghalangi kita untuk melanjutkan sekolah atau mungkin menggapai apa yang kita impikan gitu. Iya. Intinya adalah do your best ya. Tetap positive Choose thinking. one and do your best. Ya. Mau apapun itu ya, nggak cuma sekolah, mau Ya. bisnis, mau apa itu kayak gitu prinsipnya. Kalau dari usaha sendiri, Ya. Mungkin insya Allah Allah kasih. jadi itu terkait pembicaraan kita, stigma-stigma yang ada di masyarakat yang menghalangi teman-teman untuk lanjut kuliah lebih tinggi, nah, khususnya buat teman-teman yang perempuan. Karena dari beberapa video saya yang sebelumnya itu kan justru banyak loh narasumber cewek, narasumber perempuan yang mereka berani mengambil langkah untuk lanjut dan mereka tidak terkendala oleh pemikiran-pemikiran atau stigma-stigma yang ada di masyarakat. Sebelum kita tutup, nah mungkin Uswa mau sharing terkait pengalamannya di Hiroshima University ya, atau apapun itu untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau dari kampus USWA sendiri, itu USWA di Hiroshima University. Kalau yang dari dunia pendidikan, karena USWA dari pendidikan fisika ya sama kayak Kak Najib. Kalau dari dunia pendidikan, itu Hiroshima University yang terbaik lah ya. Bisa dibilang yang terbaik dalam bidang pendidikannya se-Jepang. Jadi alasan kenapa USWA milih Hiroshima University ya salah satunya karena itu. Kalau dari beasiswa, ya dari beasiswa kan tadi udah dijelasin ya, dari waktu masternya LPDP, yang kedua ya Max. Ada suka dukanya masing-masing. Kalau LPDP ya dari negara kita sendiri, sukanya ya karena secara budget itu finansial lebih, LPDP lebih banyak. Tapi beban ke kitanya ini lebih berat juga karena kita pakai uang negara. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Biar nantinya untuk investasi ke depan. Investasi ke kitanya ya, ke negara juga. Terus kalau dari Max-nya itu ya, jadi dijelaskan Max itu adalah beasiswa. Oh ya, Max itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan Jepang. Ada banyak macam. Kalau dari USWA sendiri itu top global universities. Jadi kebetulannya alhamdulillah Hiroshima University itu termasuk dari salah satu dari 13 universitas terbaik di Jepang. Jadi kampus USWA itu termasuk dan akhirnya bisa mendapatkan beasiswa itu. Tapi ada banyak macam juga. Nah, sukanya ya alhamdulillah terjamin kan secara finansial sekolah. Dukanya karena itu beasiswa dari luar, dari Jepangnya. Jadi dari profesor itu beban yang dikasih ya lebih juga kayak gitu. Tapi ya selama wes bismillah ya insya Allah ya aman ada jalannya lah. Aman lah. Iya, mungkin itu buat teman-teman yang di luar sana. Jadi kalau seumpama ada yang mau diskusi mungkin sama Uswa, jadi boleh. Kita tadi kan sudah ada ininya ya, Instagramnya kita pasang, itu bisa hubungi di situ. Jadi kalau mau sharing silahkan langsung ke Uswa. Jadi saya kira itu untuk video kita hari ini. Jadi kalau seumpama ada yang out of topic, mohon maaf. Nah, tapi kalau ada yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa teman-teman ambil. Dan I think that's all for today. Thank you for watching. See you in my next video. Bye. Thank you.